Paris kita tahu sudah digelar lagi IMS 2025 dengan penuh harapan di kuartal 1 2025 ini. Tapi kalau melihat situasi dari global ini kan sangat volatil sekali. Belum lagi dari dalam negeri kita tahu pemerintah juga punya efisiensi anggaran yang besarnya juga cukup signifikan begitu. Lalu seperti apa harapan untuk gelaran kali ini? Ya, kalau kita melihat dari sisi positifnya, IMS tahun ini diselenggarakan berdekatan dengan akan dimulainya Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Nah, ini akan cukup lumayan bagus karena kalau saya melihat sendiri dari 2 tahun 3 tahun terakhir setiap gelaran IMS itu penjualan terus meningkat. Tahun 2022 penjualannya 6.850 unit, 2023 15.622 unit dan 2024 19.200 unit. Tahun ini yang saya perkirakan akan lebih dari situ karena memang bertepatan dengan menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, di mana masyarakat pada saat bulan-bulan tersebut memang animo untuk mengganti kendaraannya itu akan cukup lumayan tinggi. Dan ditambah kalau kita lihat angka di bulan Januari, penjualan retail itu turun 65.000 dibandingkan dengan tahun 2024 bulan Januari dari sekitar 75.000, ada sekitar 18%. Saya memprediksi penurunan ini mereka wait and see juga. Keluarnya unit-unit baru di IMS. Jadi memang saya punya harapan bahwa IMS ini akan menggenjot penjualan kendaraan yang di bulan Januari kemarin cukup lumayan anjlok. Baik, penurunan 18% di bulan Januari, apakah artinya akan ada kenaikan di penjualan di IMS 2025 ini 18% atau lebih dibandingkan dengan di 2024? Saya sangat meyakini itu karena kalau kita refer ke performance Sinaf saja, menjelang Idul Fitri itu penjualan selalu meningkat di 20 sampai dengan 30%. Jadi kalau kita lihat trennya di 2024 menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, penjualan kita meningkat dari 684 miliar ke 875 miliar. Tahun-tahun berikutnya juga seperti itu. Nah, sekarang ditambah dengan mulai keluarnya unit-unit baru. Produk-produk baru, apalagi kalau saya lihat produk-produk yang dari Tiongkok dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya sekarang ini dan harga yang terjangkau, ini akan menjadi stimulus yang melipat gandakan unitnya, line up-nya semakin banyak, harganya terjangkau dan kebutuhan semakin tinggi menjelang Lebaran. Saya sih meyakini bahwa akan melewati angka 19.200 unit di IMS tahun ini. Baik, seperti apa kondisi kompetisi di dunia otomotif saat ini, Pak Aris? Apakah memang mobil-mobil asal Tiongkok yang tadi Pak Aris sampaikan ini sudah menjadi pemimpin pasar? Kalau kita ngelihat satu merek BYD di dunia, memang sudah menggeser produk-produk unggulan di dunia untuk electric car. Dan kalau kita lihat di Indonesia sekarang ini cukup beragam, banyak sekali merek-merek yang masuk dan kalau kita lihat komposisi market share-nya sudah mulai bergerak. Mobil-mobil asal Tiongkok ini sudah mulai masuk ke top tier-nya line up penjualan kendaraan di Indonesia karena harganya sangat terjangkau dan kualitasnya semakin tahun kalau saya lihat semakin bagus. Juga teknologinya nggak kalah. Baik, sudah masuk top tier artinya belum menjadi yang paling atas begitu ya? Yang paling atas belum, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, apalagi mungkin merek BYD itu sudah akan ada CKD di Indonesia, pabrikannya Indonesia, akan menjadi pesaing yang cukup lumayan berat untuk brand Jepang dan brand Korea. Baik, tapi artinya ini adalah sebuah kado untuk customer juga yang bisa mendapatkan mobil dengan kualitas baik, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Kado buat nasabah dan masyarakat dan kado juga buat perusahaan pembiayaan karena pilihan buat masyarakat akan lebih banyak dan masyarakat sekarang bisa melihat dari berbagai macam bentuk unit dan juga harga yang lebih terjangkau. Buat perusahaan pembiayaan ini adalah ekspansi market. Jadi dengan adanya harga yang lebih terjangkau berarti masyarakat yang bisa memiliki itu akan lebih lebar lagi untuk segmen kendaraan roda 4. Berdasarkan data pertumbuhan di Sinaf sendiri, seperti apa minat dari nasabah untuk mendapatkan mobil-mobil asal Tiongkok dibandingkan dengan merek lainnya? Kalau kita melihat angkanya terus tumbuh, ya, khususnya mobil-mobil yang berbasis listrik. Jadi kalau kita lihat di Sinaf sendiri, mobil listrik tumbuhnya hampir 2 kali lipat, ya dibandingkan sebelumnya. Jadi memang dan kebanyakan memang pilihannya itu ke mobil-mobil Tiongkok karena lebih terjangkau dibanding mobil-mobil
ini juga melihat trennya ini akan terus berlanjut di kemudian hari. Kesadaran masyarakat untuk mempergunakan kendaraan ramah lingkungan dan harganya terjangkau, ini terefleksikan dalam performance Sinaf di beberapa tahun ini. Baik, tapi bagaimana untuk secondary marketnya? Secondary market seperti selama ini memang belum sebaik konvensional, kendaraan konvensional. Tapi kalau saya lihat sekarang ini segmen masyarakat yang membeli mobil listrik adalah bukan mobil pertama, Mbak Anike. Jadi mereka ini mempergunakan, kalau Jakarta mempergunakan untuk ganjil genap, lalu efisiensi. Jadi kalau saya lihat sangat jarang sekali kendaraan tersebut diperjualbelikan sekarang ini. Baik. Dan segmen itu sangat sehat, sangat sehat. Jadi Sinaf itu tahun 2024 non performing financing kita di angka 1%. Untuk segmen kendaraan listrik itu di 0,5%. Jauh lebih sehat dibandingkan konvensional. Baik, tapi dengan harga yang relatif terjangkau ini, apakah segmen pasar dari kendaraan-kendaraan listrik, apalagi yang dari Tiongkok, tadi Bapak sampaikan juga ini sebenarnya segmen yang sangat sehat, adalah masih di segmen menengah atas atau sudah ada pergeseran? Sekarang ini belum. Jadi saya tadi bilang memang masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Dan sekarang ini kenapa itu NPF-nya bagus? Memang sekarang ini mobil-mobil listrik ini masih banyak dikonsumsi untuk segmen menengah ke atas. Bukan mobil pertama dan bukan mobil intinya mereka. Jadi mereka pergunakan untuk yaitu ganjil genap dan lain-lain. Nanti ke depan mungkin dengan infrastruktur yang akan semakin bagus di Indonesia, akan semua segmen akan masuk ke sana. Tapi sekarang ini harus diakui bahwa segmen yang mengambil mobil kendaraan listrik itu masih menengah ke atas.